Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafiq Nur Rosyad. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video pendek untuk tugas sejarah Indonesia saya mengenai biografi kehidupan Muhammad Yamin dan juga perannya selama kemerdekaan bangsa Indonesia. Biografi Muhammad Yamin. Muhammad Yamin lahir pada tanggal 24 Agustus 1903 di Sawalunto, Sumatera Barat. Yamin merupakan pahlawan nasional, budayawan, dan juga aktivis hukum yang terkenal di Indonesia. Muhammad Yamin memiliki pendidikan yang lengkap. Pendidikannya dimulai ketika ia bersekolah di Holland Inland School atau HIS. Ia juga mendapat pendidikan di sekolah guru. Muhammad Yamin juga mengenyam pendidikan di Sekolah Dokter Hewan Bogor, Sekolah Menengah Pertanian Bogor, AMS, hingga Sekolah Kehakiman Jakarta. Muhammad Yamin termasuk salah satu pakar hukum dan juga merupakan penyair terkemuka angkatan Pujangga Baru. Ia banyak menghasilkan karya-karya tulis pada tahun 1920-an, yang sebagian besar dari karyanya menggunakan bahasa Melayu. Karya-karya tulis Muhammad Yamin diterbitkan dalam jurnal Young Sumatra. Ia juga merupakan salah satu pelopor puisi modern. Muhammad Yamin banyak menulis buku sejarah dan juga sastra yang cukup terkenal, yaitu Gajah Mada, Sejarah Peperangan Diponegoro, Tan Malaka, Indonesia Tumpah Darah, Ken Arok dan Ken Dedes, serta Revolusi Amerika. Karir Muhammad Yamin dalam dunia politik dimulai ketika ia diangkat sebagai ketua Young Sumatra Bond pada tahun 1926 sampai tahun 1928. Setelah itu pada tahun 1931 ia bergabung ke Partai Indonesia. Karir politiknya pun berlanjut ketika Muhammad Yamin mendirikan Partai Gerakan Rakyat Indonesia bersama Adam Malik, Willy Poh, dan juga Amir Syarifuddin. Sebagai seorang sastrawan, gaya puisi dari suami Siti Sundari ini dikenal dengan gaya berpantun yang banyak menggunakan kata berakhiran berima. Tak hanya itu, ia pun disebut-sebut sebagai orang pertama yang menggunakan bentuk soneta pada tahun 1921, sekaligus pelopor dari angkatan Pujangga Baru yang berdiri pada tahun 1933. Dibesarkan dalam dunia pendidikan yang berlatar belakang Belanda, bukan berarti Muhammad Yamin memihak Belanda yang kala itu masih menduduki Indonesia. Malah, semangat nasionalisme Muhammad Yamin tetap berkobar dan dibuktikan dari karya-karya tulisnya yang menghindari kalimat kebarat-baratan. Muhammad Yamin juga merupakan anggota BPUPKI dan anggota Panitia 9 yang pada akhirnya mereka berhasil merumuskan Piagam Jakarta ataupun Jakarta Charter. Piagam Jakarta ataupun Jakarta Charter ini merupakan cikal bakal dan merupakan dasar dari terbentuknya UUD 1945 dan juga Pancasila. Tercatat, Muhammad Yamin juga pernah diangkat menjadi anggota Komite Nasional Indonesia Pusat atau yang disingkat KNIP. Setelah Indonesia merdeka, Yamin banyak duduk di jabatan-jabatan penting negara. Di antaranya adalah menjadi anggota DPR sejak tahun 1950, menjadi Menteri Kehakiman, Menteri Pengajaran, Pendidikan dan juga Kebudayaan,
Menteri Urusan Sosial dan Budaya, Ketua Dewan Perancang Nasional, dan Ketua Dewan Pengawas IKBN antara tahun 1961 sampai tahun 1962. Muhammad Yamin meninggal pada tanggal 17 Oktober 1962. Ia wafat di Jakarta dan dimakamkan di Desa Talawi, Kabupaten Sawalunto, Sumatera Barat. Ia meninggal ketika ia menjabat sebagai Menteri Penerangan. Baik, setelah tadi saya menerangkan mengenai biografi kehidupan Muhammad Yamin, sekarang kita masuk ke dalam peran Muhammad Yamin dalam kemerdekaan bangsa Indonesia. Muhammad Yamin merupakan orang yang memiliki rasa nasionalisme yang sangat tinggi. Hal tersebut ditunjukkannya dengan ia bergabung ke dalam berbagai macam organisasi pergerakan nasional. Ia bahkan juga berani mengkritik pemerintah kolonial Hindia Belanda yang bahkan sampai membuat beasiswanya dicabut. Muhammad Yamin juga bergabung dalam Kongres Pemuda II di Jakarta dan ia menjabat sebagai sekretaris panitia kongres. Dalam kongres tersebut, ia sangat aktif dalam memberikan pidato kritikan tajam untuk bersatu melawan penjajah. Pidatonya tersebut pun banyak membuat orang lain tersadar dan ikut melawan penjajahan tersebut. Pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin menyumbangkan pemikirannya mengenai dasar negara untuk Indonesia dalam sidang BPUI PKI. Selain dari Supomo dan juga Soekarno, ia juga terlibat dalam Panitia 9 dan termasuk ke dalam orang yang merumuskan Jakarta Charter ataupun Piagam Jakarta yang menjadi salah satu dasar Undang-Undang Dasar 1945 dan juga Pancasila. Setelah Indonesia merdeka, Muhammad Yamin menjadi anggota Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP dan ia menjabat sebagai Ketua Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada Kabinet Ali Sastромidjo, dan Menteri Penerangan pada Kabinet Kerja III. Muhammad Yamin memiliki banyak sekali peran yang sangat membantu dalam kemerdekaan bangsa Indonesia. Bukan hanya menjadi orang yang merumuskan Jakarta Charter, ia juga merupakan salah satu tokoh yang menjadi tokoh penting dan menjadi pusat dalam perlawanan melawan penjajahan dan juga orang yang membantu dalam proses kemerdekaan Indonesia. Karena hal tersebut, Muhammad Yamin pun diberi gelar pahlawan nasional pada tahun 1973 oleh Presiden. Baik, sekian adalah video pendek saya mengenai biografi kehidupan dari Muhammad Yamin dan juga perannya dalam kemerdekaan bangsa Indonesia. Saya mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dapur Syukur Indi Braga dari kelas 12 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran Jenderal TNI Gatot Subroto. Jenderal TNI Gatot Subroto lahir pada tanggal 19 Oktober 1907 dan wafat 11 Juni 1962. Ia adalah tokoh perjuangan militer Indonesia dalam merebut kemerdekaan dan juga pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Banyumas. Ia dimakamkan di Ugaran, Kabupaten Semarang. Beliau adalah penggagas akan perlunya sebuah akademi militer gabungan Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan Angkatan Laut untuk membina para perwira. Gagasan tersebut
diwujudkan dengan pembentukan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia pada tahun 1965. Selama memimpin, Gatot Subroto dikenal sebagai pemimpin yang disiplin, tegas, berani, dan membela kaum yang tertindas. Pada tahun 1948 dan tahun 1952, para tentara berhasil menumpas pemberontakan di bawah kepemimpinan Gatot Subroto. Pemberontakan tersebut ialah pada tahun 1948 adalah peristiwa Madiun yang melibatkan pihak PKI dan TNI. Pada tahun 1952, pemberontakan Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan atau KGSS yang dipimpin oleh Kahar Mujakar. Pada tahun 1953, ketika terjadi kerusuhan di Istana Negara akibat tuntutan rakyat atas pembubaran parlemen ditolak, Gatot Subroto yang dituduh sebagai dalang kerusuhan tersebut langsung mengundurkan diri dari jabatannya sekaligus dari dinas militer pada 1953. Ia mengundurkan diri dari dinas militer, tetapi 3 tahun kemudian diaktifkan kembali sekaligus diangkat menjadi wakil kepala staf Angkatan Darat atau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alif Barizan. Saya berasal dari kelas 12 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu pahlawan revolusi, yaitu Siswondo Parman. Letnan Jenderal TNI Anumerta Siswondo Parman yang lahir pada 4 Agustus 1918 yang meninggal dunia pada 1 Oktober 1965 adalah salah satu pahlawan revolusi Indonesia dan tokoh militer Indonesia. Beliau meninggal dibunuh pada peristiwa gerakan 30 September dan mendapatkan gelar Letnan Jenderal Anumerta, dan beliau dimakamkan di TMP Kalibata, Jakarta. Parman lahir di Wonosobo, Jawa Tengah. Dirinya merupakan anak ke-6 dari 11 bersaudara. Dirinya mengenyam pendidikan di HIS di Wonosobo. Setelah lulus, ia melanjutkan bersekolah dari tingkat mulo hingga lulus dari sekolah tinggi di kota Yogyakarta atau AMSP pada tahun 1940. Ia melanjutkan masuk sekolah kedokteran, tetapi harus meninggalkan ketika Jepang menyerang. Ia kemudian bekerja untuk polisi militer Kempeitai, Jepang. Namun, ia ditangkap karena keraguan atas kesetiaannya, tapi kemudian dibebaskan. Setelah dibebaskan, ia dikirim ke Jepang untuk pelatihan intelijen dan bekerja lagi untuk Kempeitai dan kembali sampai akhir perang, yang akhirnya bekerja sebagai penerjemah atau Kempeiho di Yogyakarta. Parman memiliki karir militer yang salah satunya adalah pada tahun 1951, Parman dikirim ke sekolah polisi militer di Amerika Serikat untuk pelatihan. Dan pada tahun 11 November tahun itu, diangkat menjadi komandan polisi militer di Jakarta. Ia kemudian menduduki sejumlah posisi di Polisi Militer Nasional HQ dan Departemen Pertahanan Indonesia sebelum dikirim ke London sebagai atase militer kedutaan Indonesia di sana. Dan pada tanggal 28 Juni dengan pangkat Mayor Jenderal, ia diangkat menjadi asisten pertama dengan tanggung jawab untuk intelijen untuk Kepala Staf Angkatan Darat Letnan Jenderal Ahmad Yani. Dan penyebab kematian Siswondo Parman adalah tragedi pembunuhan oleh anggota gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia atau kita panggil dengan G30 SPKI pada malam 30 September sampai dengan 1 Oktober 1965.
Parman ditembak mati dan tubuhnya dibuang di sebuah sumur tua. Dia bersama dua jenderal lain, yaitu Sutoyo dan R. Suprapto, yang salah satu korban salah tangkap, yaitu Pierre Tendian, merupakan maksud saya adalah merupakan orang-orang yang masih hidup ketika diculik. Jenazah Parman dan 6 korban lainnya ditemukan pada 4 Oktober dan diberi pemakaman kenegaraan pada hari berikutnya, Hari Angkatan Bersenjata, pada tanggal 5 Oktober, dan sebelum dimakamkan di Taman Makam Pahlawan di Kalibata pada hari yang sama. Melalui keputusan Presiden nomor 111 KOTI 1965, Presiden Soekarno secara resmi membuat Parman menjadi salah satu pahlawan revolusi di Indonesia. Dan mungkin sekian yang bisa saya sampaikan tentang pahlawan revolusi, yaitu Siswondo Parman. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.